Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indah Fatmawati, nomor absen 20. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis setelah pada masa pandemi ini. Pandemi saat ini, orang-orang lebih suka melakukan pembelian secara online. Karena dengan ditetapkannya sistem social distancing dari pemerintah, mereka secara otomatis mengurangi intensitas bertemu dengan orang lain. Maka dari itu, adanya peningkatan pembelian secara online di masa pandemi ini. Dan selain itu, orang-orang yang dulunya sebelum adanya masa pandemi ini cenderung melakukan pembelian secara konvensional lalu melakukan pembayaran secara cash. Namun berbeda halnya dengan saat ini. Mereka kan senang melakukan belanja secara online, lalu pembayarannya juga dilakukan secara online. Dan memang benar dengan munculnya pandemi ini, orang-orang sangat mengurangi intensitas untuk bertemu dengan orang lain atau melakukan pembelian secara tatap muka. Nah, jika dulu orang-orang cenderung melakukan pembelian secara konvensional dengan melihat secara langsung kualitas dan mutu dari produk, namun beda halnya dengan saat ini. Mereka yang cenderung melakukan pembelian secara online itu melihat mutu dan kualitas produk dari testimoni yang ada. Semisal kita melakukan pembelian di Shopee. Nah, di Shopee itu nanti yang pertama kali akan kita lihat adalah jumlah barang yang terjual. Semakin banyak jumlah barang yang terjual, maka kita akan semakin percaya bahwa produk yang mereka jual itu memang benar-benar dengan kualitas mutu yang baik. Dan selain itu kita bisa melihat bintang atau rating yang diberikan dari para pembelinya. Dan selain itu kita juga akan memastikan testimoni benar tidak kualitas barang itu memang baik. Jika kualitas barang itu memang baik, maka secara langsung kita akan melakukan pembelian di toko tersebut. Nah, perubahan lain yang bisa kita lihat adalah dengan meningkatnya pemakaian jasa kurir. Kita bisa mengetahui jika dulu seseorang itu jika ingin melakukan pembelian, mereka sangat senang atau lebih suka mengunjungi toko secara langsung. Namun beda halnya dengan saat ini, karena lebih maraknya melakukan pembelian secara online, maka peningkatan pemakaian jasa kurir ini juga mengalami perubahan yang signifikan. Selain itu, kita juga bisa melihat perubahan perilaku konsumen ketika melakukan pembelian makanan. Nah, terutama makanan yang sudah siap untuk dimakan ya, semisal seperti nasi goreng, bakso, dan sebagainya. Jika pada masa sebelum adanya pandemi ini, orang lebih suka melakukan pembelian makanan itu dan memakan makanan ya di tempatnya langsung. Namun dengan adanya pandemi ini, orang lebih sering melakukan pembelian makanan itu dengan dibungkus dibawa pulang. Jika dilihat dari perubahan perilaku pelaku bisnis ini adalah yang dulunya mereka lebih mengoptimalkan penjualan secara langsung seperti di toko gitu misalnya. Namun bedanya dengan era pandemi ini. Mengapa demikian? Karena orang-orang atau konsumen itu sekarang lebih suka melakukan pembelian secara online, maka pelaku bisnis ini dituntut untuk dapat menguasai ataupun memenangkan strategi penjualan secara online. Dan yang dulunya awalnya bisnis itu berjalan di toko, sekarang mulai berganti secara online, bisa melalui website atau situs-situs penjualan tertentu. Dan mengapa demikian? Agar produk ataupun barang yang mereka jual itu mampu bertahan, agar bisnis mereka mampu bertahan. Jadi mereka harus mengikuti perubahan tren yang ada. Saat ini trennya adalah penjualan secara online. Beberapa perubahan perilaku pelaku bisnis yang harus disesuaikan adalah terkait dengan proses pelayanan. Yang dulu pelaku bisnis itu memberikan pelayanan secara langsung kepada para konsumen ataupun pelanggan yang datang ke toko mereka untuk membeli produk mereka. Namun beda halnya dengan sekarang. Sekarang pelayanan itu dilakukan secara online dengan menyesuaikan
penjualan produk mereka yang dilakukan secara online. Pelayanan yang dilakukan secara online ini bisa dimaksimalkan dengan memberikan tanggapan atau respon yang cepat kepada pelanggan dan melakukan pengemasan produk itu yang cepat agar pelanggan ataupun konsumen merasa puas akan pelayanan. Pelaku bisnis sekarang itu lebih memperhatikan rating dan testimoni yang diberikan oleh pelanggan guna sebagai bukti bahwa pelayanan ataupun produk yang mereka jual adalah dengan mutu kualitas yang baik dan dapat menarik perhatian atau minat dari calon pembeli yang lainnya. Selain itu, para pelaku bisnis yang tetap menjalankan usahanya secara offline itu sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Semisal jika dulu sebelum adanya pandemi ini kita bisa duduk secara sejajar dan barengan rame-rame dengan teman-teman kita. Namun semenjak adanya pandemi ini adanya pembatasan dalam duduk. Kemudian di setiap toko sekarang ada tempat cuci tangan. Dengan adanya pandemi ini, maka pelaku bisnis harus mengantisipasi tantangan dan persaingan yang semakin ketat, terutama dalam memasarkan produknya secara online. Maka akan banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun pelaku bisnis yang lain yang tergabung dalam penjualan secara online tersebut. Maka dari itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki mutu dan kualitas dari produk. Apabila produk itu sudah memiliki mutu dan kualitas yang baik, maka penjualan secara online ataupun offline itu tidak akan dipermasalahkan lagi, tetap akan terjual dengan baik apabila memang mutu dan kualitas produk itu tetap terjaga. Dan buatlah konsumen itu mencintai produk kita. Jika konsumen sudah mencintai produk kita, maka konsumen itu tidak akan beralih untuk membeli produk sejenis ke tempat yang lain. Terus berinovasi. Dengan produk yang sudah ada itu harus diinovasikan agar tampak berbeda dari para pesaingnya dan terlihat lebih unggul. Maka para konsumen itu akan lebih mencari produk kita karena keunggulan dari inovasi yang dimilikinya. Lalu setelah itu berikan diskon atau penawaran-penawaran yang menarik. Dengan adanya penawaran-penawaran yang menarik, orang akan tertarik ataupun memiliki keinginan untuk membeli dari besarnya diskon atau tawaran yang telah diberikan. Itu menjadi pertimbangan penting bagi para konsumen dalam membeli produknya. Selain itu, buat para pembeli itu menjadi terkesan dengan pelayanan yang telah kita berikan. Ketika seorang pembeli itu merasa terkesan dengan pelayanan yang telah kita berikan, maka bisa jadi dia akan merekomendasikan produk kita kepada orang-orang di sekitarnya. Dan sesuaikan bisnis kita dengan tren pasar yang saat ini digemari oleh banyak orang agar bisnis kita tidak tertinggal jauh dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.